Mohon maaf Kak, udah boleh Kak? Sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa dipertemukan pada pagi hari ini dalam matkul pembelajaran bahasa Indonesia tanpa suatu halangan apapun dan dalam keadaan sehat walafiat. Selalu serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga kepada umatnya. Teman-teman semua, pagi hari ini izinkan kami kelompok 3 memaparkan hasil diskusi kami berkenaan dengan pembelajaran menulis permulaan. Ya, pada materi ini ada 3 poin pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian menulis, 5 tahap menulis, dan fungsi bahan tulis, fungsi bahasa tulis. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, tahapan menulis permulaan, contoh latihan, kemudian proses pemberian latihan. Dan poin yang ketiga yaitu poin yang terakhir, metode menulis tegak bersambung yang harus dikuasai oleh siswa. Langsung saja eh, menuju poin pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian menulis, 5 tahap menulis dan fungsi bahasa tulis yang akan disampaikan oleh Saudari Ica. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian menulis. Menulis dalam arti mengarang ialah kegiatan mencurahkan pikiran melalui tulisan untuk diketahui orang lain. Menurut Nur Hadi pada tahun 1995 menyatakan bahwa keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang paling tinggi tingkatannya. Berkaitan dengan fungsinya, Ki Sugeng Subagio pada tahun 2009 menyatakan bahwa hakikat menulis kegiatan komunikasi menyampaikan pesan kepada orang lain melalui media tulisan. Sebuah pesan akan dapat dimengerti dan diterima orang lain apabila tulisan tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah pengikat. Selanjutnya, 5 tahap menulis. Nur Hadi pada tahun 1995 menyebutkan 5 tahap menulis. Yang pertama yaitu mencontoh. Siswa menulis sesuai contoh. Yang kedua, reproduksi, yaitu siswa menulis model. Yang ketiga, rekombinasi informasi, yaitu siswa mulai berlatih menggabungkan kalimat-kalimat yang pada mulanya berdiri sendiri menjadi gabungan beberapa kata. Yang keempat, pimpin, yaitu siswa mulai berkenalan dengan penulisan sebuah paragraf. Dan yang terakhir, menulis, yaitu siswa mulai menulis bebas untuk mengungkapkan ide dalam bentuk tulisan sebenarnya. Selanjutnya, 5 tahap menulis. Selanjutnya, fungsi bahasa tulis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu fungsi dalam tindakan untuk kontak sosial berupa tanda-tanda di tempat umum seperti lampu lalu lintas dan instruksi seperti pada alat rumah tangga, manual komputer. Yang kedua, fungsi kabar dan majalah, buku-buku non-fiksi, iklan, pamflet politis, laporan ilmiah, buku laporan, dan buku Facebook. Dan yang terakhir, fungsi hiburan berupa majalah hiburan, buku fiksi, puisi, dan drama, fitur surat kabar, keterangan film, dan permainan termasuk permainan komputer. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih
Ica atas pemaparan materinya. Kemudian memasuki poin pembahasan yang kedua, yaitu tentang tahapan menulis permulaan, contoh latihan, dan proses pemberian latihan yang akan disampaikan oleh Saudari Anya. Kepada Saudari Anya kami persilahkan. Terima kasih moderator. Tahapan menulis permulaan. Kitri tahun 2002 menyatakan bahwa umur 6 tahun sampai 12 tahun merupakan masa sekolah. Pada masa tersebut, anak telah memiliki tugas perkembangan yang berupa pengembangan dasar keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Dinyatakan pula oleh Darmayati Zutdi dan Badiasi bahwa selama periode usia SD, anak diharapkan tugas untuk mempelajari bahasa tulis. Nanasio DS menyatakan bahwa pada usia dini, masa anak yang berusia 6-12 tahun adalah masa sekolah dan masa berkembang pesat kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Contoh latihan dari pembelajaran menulis. 1. Menjiplak. Sebagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf dengan cara siswa hanya diminta untuk menjemplak bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk contoh atau pola. Yang kedua, menebalkan berbagai bentuk gambar dengan cara siswa hanya diminta menebalkan suatu gambar yang sudah membentuk pola secara samar. Yang ketiga, menyalin atau mencontoh sebuah huruf kata kalimat dengan cara siswa hanya diminta mencontoh sebuah huruf kata kalimat yang sudah ditulis sebelumnya. Yang keempat, melengkapi kalimat yang belum selesai dengan cara siswa hanya diminta untuk mengisi titik-titik dengan sebuah kata sederhana. 5. Menyusun sebuah kata dari huruf per huruf. Proses pemberian latihan menulis dasar. Yang pertama ada latihan memegang pensil dan duduk dengan sikap posisi yang benar. Yang kedua, latihan gerak tangan. Yang ketiga, latihan niat bulat. Yang keempat, latihan menghubungkan tanda titik-titik yang membentuk tulisan. Yang kelima, latihan menatap bentuk tulisan. Yang keenam, latihan menyalin. Baiklah, hanya itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari Anya yang telah menyampaikan materinya. Kemudian kita menuju poin pembahasan yang ketiga, yaitu tentang metode menulis tegak bersambung yang harus dikuasai oleh siswa yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Menulis ada beberapa langkah-langkah menulis penyambung yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, bentuk huruf harus sederhana sehingga mudah bagi murid untuk menuliskannya. Itu poin pertama yang harus kita perhatikan ketika menulis tegak bersambung. Kemudian yang kedua, cara menulis meskipun sederhana tetapi harus luwes. Kemudian yang ketiga, bentuk huruf dan angka harus jelas, terutama untuk huruf-huruf dan angka. Kemudian yang keempat, mempunyai kemiripan. Ada beberapa huruf yang mempunyai kemiripan seperti C dan E, N, M, U dan V, serta angka 1 dan angka 7. Masih banyak huruf-huruf dan angka-angka lain yang memiliki kemiripan dalam penulisan tegak bersambung. Kemudian poin selanjutnya yaitu tulisan harus dirangkai sehingga tercipta cara menulis yang tepat. Kemudian poin selanjutnya, tulisan tidak perlu tipis, tebal sehingga bentuknya sama. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu murid harus duduk tegak menghadap kertas yang diletakkan dengan garis alas tepi bangku. Itu adalah beberapa langkah yang harus diperhatikan ketika menulis tegak bersambung. Kemudian ada juga beberapa kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam menulis tulisan tegak bersambung. Yang pertama yaitu harus menguasai menyalin huruf, kemudian poin B menyalin kata, kemudian yang C menyalin kalimat. Mungkin ini materi yang dapat kami paparkan. Kemudian memasuki sesi selanjutnya yaitu mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan materi, kami persilahkan. Silahkan raise hand terlebih dahulu.
Kepada Saudara Nafla Amelia Fitri, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Nafla Amelia Fitri, izin menambahkan materi mengenai 4 tahapan menulis permulaan. Yang pertama ada scribble stack atau tahap garis ini mulai gemar membuat coretan dengan pensil. Biasanya Ana suka membuat coretan di kertas, di buku, di lantai ataupun di dinding, dan dimanapun ia bisa membuat coretan. Yang kedua ada linear repetitive stack atau tahap pengulangan secara linear. Pada tahap ini, anak mulai mampu untuk membuat suatu pola coretan yang berbentuk semacam garis horizontal saat anak mencapai tahap ini. Yang ketiga ada random letter stack atau tahap menulis huruf secara acak. Pada tingkatan ini, anak sudah mulai mengenal aneka macam bentuk huruf. Beberapa anak mungkin juga bisa mengucapkan nama huruf yang ia tulis. Dan yang terakhir ada letter name writing atau tahap menulis huruf, nama, atau suara. Pada tahap ini, kemampuan anak dalam menulis bisa merangkai huruf menjadi kata. Biasanya kata yang pertama ditulis oleh anak adalah kata ayah, bunda, atau tokoh-tokoh kartun yang ia tonton. Sekian pemaparan materi dari saya atau penambahannya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Saudari Nafla yang telah menambahkan materi. Kemudian kepada Saudara Rahmayani, kami persilahkan untuk menambahkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menambahkan materi. Di sini saya izin untuk menambahkan mengenai langkah-langkah menulis, di mana sebelum latihan-latihan yang telah dijelaskan oleh tim penyaji tadi, ada sebelumnya pengenalan huruf. Nah, di sini yaitu langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut. Pertama, guru menunjukkan gambar kepada anak atau kepada siswa. Contohnya gambar anak perempuan dan laki-laki. Dua anak tersebut bernama Nana atau Nini. Nah, guru mengenalkan nama kedua anak itu menunjuk tulisan Nana dan Nini yang tertera di masing-masing gambar. Melalui proses tanya jawab secara berulang-ulang, anak diminta untuk menunjukkan mana yang bernama Nani dan mana yang bernama Nana, sambil diminta untuk menunjuk bentuk tulisannya. Selanjutnya, guru memindahkan dan menuliskan kedua bentuk tulisan tersebut di papan tulis. Dan anak diminta untuk memperhatikan huruf yang hendaknya guru menulis secara perlahan, dan anak diminta untuk memperhatikan gerakan-gerakan tangan, serta contoh pengucapan dari bentuk tulisan yang ditulis oleh guru. Lalu kelima, setiap tulisan itu kemudian dianalisis dan disintesiskan kembali. Perhatikan contoh tulisan tersebut, demikianlah seterusnya. Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang bersamaan dengan pembelajaran membaca permulaan. Selanjutnya, izin menambahkan mengenai hal-hal atau rambu-rambu yang perlu diperhatikan guru dalam melaksanakan pembelajaran menulis permulaan di sekolah. Nah, yang pertama, belajar bahasa pada hakikatnya adalah berkomunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran menulis diarahkan pada kemampuan berkomunikasi secara tertulis. Kedua, pelaksanaan pembelajaran menulis sebaiknya disajikan secara terpadu terhadap aspek pembelajaran lain. Sehingga dalam hal tertentu dan fokuskan pada komponen tertentu, menulis dapat sebagai fokus maupun sebagai tambahan. Ketiga, pembelajaran menulis harus mengakomodasi semua aspek bahasa mulai terkecil sampai terbesar, termasuk ejaan atau tata tulis. Lalu selanjutnya, pembelajaran menulis diarahkan pada upaya mempertajam kepekaan perasaan siswa, termasuk dalam konteks analitik yang mendalam sehingga diterapkan dua hal, yaitu pikir dan bernalar. Yang kelima, pembelajaran menulis harus diajarkan dengan prinsip mudah ke sukar, sederhana ke rumit, lingkungan sempit ke lingkungan luas. Yang keenam, perbandingan bobot pembelajaran menulis dengan aspek pembelajaran lainnya harus seimbang. Lalu, kegiatan pembelajaran menulis harus menekankan pada kemampuan berbahasa yang mengacu pada konteks atau tema. Kompetensi pembelajaran dalam kurikulum merupakan bahan yang diajarkan untuk diajarkan.
tetapi dapat dikembangkan sesuai dengan situasi. Selanjutnya, setiap pembelajaran menulis harus dapat diatur sesuai dengan keluasaan dan kedalaman materi dengan menggunakan pendekatan komunikatif, dan pembelajaran menulis dilakukan secara kontinu agar anak terampil. Dan yang terakhir, penilaian pembelajaran menulis tetap mengacu pada rambu-rambu umum yang memperhatikan berbagai aspek sesuai dengan jenis kegiatan menulis. Sekian dari penambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Rahmayani yang telah memaparkan Ya. materinya. Kemudian untuk Saudara Diana Julius, kami persilahkan untuk menambahkan materi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya Diana Julius dari kelompok 8, izin menambahkan tujuan dari menulis permulaan ini. Yang pertama, tujuannya adalah agar peserta didik itu dapat menulis kata-kata dan kalimat sederhana dengan tepat. Yang kedua, pada menulis permulaan ini, peserta didik itu diharapkan untuk dapat memproduksi tulisan yang dapat dimulai dengan tulisan eja. Contohnya tulisan E, D, F, K, J, dan dapat berupa suku kata seperti mata, harus, luka, serta dalam bentuk kalimat sederhana. Selanjutnya, melatih kemampuan berbahasa dan berpikir anak. Menulis ini memerlukan anak untuk memikirkan dan merangkai kata-kata dan kalimat dalam pikirannya. Hal ini dapat melatih kemampuan berbahasa dan kognitif anak. Selanjutnya, mengembangkan minat menulis. Nah, dengan memperkenalkan menulis sejak dini, akan rasa senang dan tertarik untuk menuangkan pikiran melalui tulisan. Selanjutnya, sarana berekspresi. Menulis memberi kesempatan pada anak untuk mengekspresikan perasaan, ide, dan imajinasi mereka. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan motorik halus anak, di mana menulis ini melibatkan koordinasi mata, tangan, serta otot-otot kecil. Pembelajaran menulis ini dapat melatih kontrol motorik anak. Baik, hanya sekian penambahan dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Diana Yulis yang telah menambahkan materi. Kemudian untuk Saudari Afifan Ritisna, kami persilakan untuk menambahkan materi juga. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya izin menambahkan sedikit materi terkait studi kasus menulis permulaan di SD. Jadi, pembelajaran menulis permulaan melalui metode abjad atau alfabet ini yang dilakukan peneliti dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, terutama pada kelas 1, peneliti ingin melihat atau mengetahui tentang keterampilan menulis siswa dalam menulis abjad. Sebelum melaksanakan kegiatan, proses pembelajaran peneliti melakukan tes terlebih dahulu. Tes yang diberikan kepada siswa berupa tulisan. Setelah tes diberikan, siswa langsung mengetahui atau mengamati keterampilan menulis siswa sebelum menulis permulaan. Dalam keterampilan menulis, siswa terdapat kesulitan belajar ketika menulis terkait dengan cara untuk memegang pensil. Ada beberapa cara siswa memegang pensil yang dijadikan sebagai petunjuk anak berkesulitan menulis. Dalam keterampilan menulis yaitu ada memegang pensil. Kedua, ketika menulis cara memegang pensilnya dengan cara menggenggam pensil. Dan yang terakhir dengan menyeret pensil. Dengan diterapkannya metode abjad kepada siswa, peneliti juga menerapkan cara siswa memegang pensil dengan baik dan benar. Seperti memegang pensil yang benar, ibu jari dan telunjuk di atas pensil, sedangkan jari tangan berada di bawah pensil dan pensil dipegang. Selanjutnya, posisi duduk untuk menulis, hendaknya sediakan kursi yang nyaman dan meja yang cukup berat agar tidak mudah goyang. Kedua tangan diletakkan di atas meja, tangan yang satu untuk menulis dan tangan yang lain memegang kertas bagian atas. Dalam hal itu, keterampilan menulis siswa pada menulis permulaan juga sangat meningkat, yang sebelumnya siswa dalam memegang pensil sulit, menggenggam pensil dan menyeret pensil sangat sulit untuk dipelajari. Setelah diterapkannya oleh peneliti, anak memegang pensil, maka hasil yang didapatkan dalam keterampilan menulis siswa dengan cara memegang pensilnya sudah dapat dilakukan dengan baik dan benar. Sekian penambahan dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih.
Baiklah, izin mengambil alih. Sepertinya moderator keluar dari Zoom akibat susah jaringan. Baik, saya ambil alih. Selanjutnya, sesi penambahan materi kepada Mutiara Dwi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mutiara Dwi Putri dengan NIM 23129424. Izin menambahkan materi mengenai faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis permulaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis permulaan bagi siswa, yaitu motorik. Perkembangan motorik yang belum matang menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam menulis, seperti tulisan berantakan, tidak jelas, terputus-putus, atau tidak mengikuti garis. 2. Perilaku. Anak memiliki gangguan perilaku biasanya memiliki rentang perhatian singkat atau mudah teralihkan. 3. Persepsi. Anak yang mengalami gangguan persepsi dapat menimbulkan kesulitan dalam menulis. Selanjutnya itu memori. Anak yang mengalami gangguan memori dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar menulis karena anak tidak mampu mengingat apa yang akan ditulis. Selanjutnya yaitu kemampuan melakukan scroll modal. Kemampuan melakukan scroll modal adalah kemampuan menorganisasikan fungsi visual ke motorik. Anak yang tidak mampu melakukan scroll modal menyebabkan anak mengalami gangguan koordinasi antara mata dengan tangan sehingga tulisan menjadi tidak jelas dan kacau. Selanjutnya itu penggunaan tangan yang dominan. Anak yang penggunaan tangan kiri lebih dominan atau kidal, tulisannya cenderung terbalik-balik. Selanjutnya itu kemampuan memahami instruksi. Anak yang tidak mampu memahami instruksi yang diberikan guru dapat menyebabkan anak sering keliru dalam menulis. Kata-kata yang tidak sesuai atau kata-kata yang tidak sesuai dengan perintah guru. Sekian penambahan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Saudari Mutiara Dwi Putri. Sebelumnya saya mohon maaf karena sempat hilang, jaringannya agak kurang bagus ya. Untuk sesi penambahan materi kami cukupkan, memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kami persilahkan. Tapi sebelumnya silakan dari teman-teman untuk raise hand terlebih dahulu dan jangan lupa pertanyaan ditulis di kolom chat. Terima kasih. Oke, eh, kepada saudari Puji Apriani Maulana kami persilahkan. Baiklah, saya Puji Apriani Maulana dengan NIM 22129339. Izin bertanya kepada kelompok pengaji, apa yang cara terbaik yang sebagai guru untuk dapat memotivasi anak murid kita agar bisa gemar menulis. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Puji Apriani atas pertanyaannya. Kami ingatkan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat. Kemudian penanya selanjutnya yaitu Saudari Gina Zakiah, kami persilahkan. Perkenalkan kepada moderator. Perkenalkan saya Gina Zakiah dengan NIM 1922. Izinkan saya bertanya kepada kelompok pengaji. Apakah ada tantangan atau gangguan pada anak dalam pembelajaran menulis permulaan ini? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Gina Zakiah atas pertanyaannya. Kemudian kepada Saudari Mutiara Dwi, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Mutiara Dwi Putri ingin bertanya kepada kelompok penyaji itu, bagaimana strategi atau upaya yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik dalam menghadapi tantangan-tantangan yang terdapat dalam pembelajaran menulis permulaan, serta berikanlah contohnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Mutiara atas pertanyaannya. Kemudian untuk penanya terakhir kepada Saudari Rahmayani kami persilahkan.
Terus terima kasih kepada moderator. Saya izin bertanya. Pada di SD sendiri, apalagi anak kelas 1, banyak sekali yang baru menulis permulaan, sehingga terkadang ada yang menulisnya kidal atau memakai tangan kiri. Nah, bagaimana cara guru untuk menghadapi tantangan, yaitu murid yang kidal atau memakai tangan kiri agar kembali normal atau memakai tangan kanan lagi? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada saudara Mayani. Kepada teman-teman semua, kami ingatkan yang tadi bertanya silakan ditulis kembali di kolom. Dan kami meminta waktu dari 5 sampai 10 menit untuk kelompok kami mencari jawaban. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf untuk saudari Mutiara sama saudari Ramayani untuk bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih banyak.
Baik, izinkan kami dari kelompok 3 untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama, untuk pertanyaan dari saudari Puji, izinkan saya menjawab untuk dari izinkan saya menjawab pertanyaan dari saudari Puji, yaitu pertanyaannya, pertanyaannya, apa cara terbaik yang kita sebagai guru lakukan untuk memotivasi anak agar gemar menulis? Baik, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai calon guru untuk memberikan motivasi kepada siswa agar gemar menulis. Yang pertama yaitu berikan contoh. Ya, tunjukkan kepada anak betapa menulis dapat menjadi cara yang menyenangkan dan bermanfaat. Bicarakan tentang bagaimana kita menikmati menulis, baik itu surat kepada teman, cerita pendek, atau catatan harian. Kemudian poin yang kedua, yaitu berikan pilihan. Biarkan anak memilih topik atau jenis menulis yang menarik bagi mereka. Mungkin mereka lebih suka menulis cerita fiksi, atau bisa juga mereka menulis puisi, ataupun artikel, ataupun tentang topik yang diminati oleh siswa. Kemudian yang ketiga, berikan pujian. Puji setiap usaha menulis anak, terlepas dari beberapa kecil atau besar karyanya. Dorong mereka untuk terus mencoba dan meningkatkan keterampilan menulis mereka. Jangan lupa berikan pujian. Itu poin yang nomor tiga. Kemudian poin yang nomor 4, buat lingkungan yang mendukung. Pastikan anak memiliki akses ke alat tulis yang diperlukan, seperti pensil, kertas, komputer, pens, dan lain sebagainya. Buatlah ruang kerja yang nyaman dan tenang di rumah ataupun di sekolah, di mana mereka dapat menulis tanpa gangguan. Kemudian poin yang kelima, yang terakhir, berikan tantangan dan proyek. Ajak anak untuk berpartisipasi dalam menulis proyek kreatif, seperti menulis buku bersama, membuat blog keluarga, atau menulis. Itu mungkin jawaban dari saya. Kemudian mungkin ada teman-teman kami persilahkan. Sekali lagi mungkin kalau ada tambahan materi atas jawaban saudari Puji, dari teman-teman semua kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada, untuk saudara Puji apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Jawabannya jelas. Oke, baik, terima kasih banyak. Kemudian, astagfirullahaladzim. Oke, mohon maaf sebelumnya. Oke, mohon maaf sebelumnya.
Mohon maaf, izin mengambil alih. Baik, selanjutnya pertanyaan Rahmayani yang akan dijelaskan oleh Fania Gita. Kepada Fania dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Menghadapi tantangan siswa SD yang baru belajar menulis dengan tangan kiri atau tidak, seorang guru dapat mengambil langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, penerimaan. Pertama-tama, guru perlu menerima dan memahami bahwa siswa tersebut menulis dengan tangan kiri atau tidak. Tidak ada yang salah dengan itu. Guru harus memberikan dukungan positif. Yang kedua, perhatian khusus. Guru dapat memberikan perhatian khusus kepada siswa tersebut untuk memastikan bahwa dia mendapatkan bimbingan yang cukup dalam mengembangkan keterampilan menulisnya. Yang ketiga, penyesuaian teknik. Guru bisa mencoba berbagai teknik atau metode yang sesuai dengan siswa kita, seperti memberikan pensil atau alat tulis yang nyaman digunakan oleh tangan kiri, menyesuaikan posisi duduk dan posisi kertas agar lebih nyaman bagi siswa tersebut, serta memberikan arahan khusus dalam membentuk huruf-huruf. Yang keempat, latihan yang konsisten. Penting bagi guru untuk memberikan latihan menulis secara konsisten kepada siswa tersebut dengan memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan tingkat kemampuannya dan memberikan umpan balik. Yang kelima, pengarahan dan dorongan. Memberikan pengarahan dan dorongan kepada siswa ketika dia membuat kemajuan dalam keterampilan menulis dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan dirinya. Yang keenam, kolaborasi dengan orang tua. Guru dapat berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk memastikan bahwa mereka juga memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlakukan di rumah. Baiklah, hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fania Gita. Baik, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Baik, mungkin tidak ada yang ingin menambahkan. Saya kembalikan kepada Kak Rahmayani. Apakah sudah cukup paham dengan jawaban yang kelompok kami berikan? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Gina Zakia yang akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya, apakah ada tantangan atau gangguan pada anak dalam pembelajaran menulis permulaan? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya? Ada beberapa tantangan atau gangguan yang mungkin dialami anak dalam pembelajaran menulis permulaan. Yang pertama yaitu motorik halus yang belum berkembang. Ini bisa menyulitkan anak untuk memegang pensil dan menulis dengan benar. Solusinya, latih motorik halus anak dengan mewarnai, menempel, bermain playground, dan sebagainya. Yang kedua, kesulitan berkonsentrasi. Anak cepat bosan dan sulit fokus saat belajar menulis. Atasinya dengan membuat kegiatan menulis yang interaktif dan menyenangkan, selingi dengan icebreaker. Yang ketiga, malas menulis. Sebagian anak enggan berlatih menulis karena dianggap membosankan. Buat kegiatan menulis yang menarik, berikan reward, pujian anak untuk memotivasi. Yang keempat, postur tubuh dan pegangan alat tulis yang salah. Anak perlu diajari cara duduk, posisi buku, dan pegangan pensil atau alat tulis yang benar agar mudah menulis. Yang kelima, kesulitan membedakan huruf yang bentuknya mirip. Lakukan latihan pengenalan bentuk huruf lebih banyak dan bedakan dengan huruf yang mirip, atau gunakan cara mnemonik. Dan yang terakhir, belum bisa mengeja. Latihan kemampuan fenomenik dan pengejaan perlu dikuatkan sebelum mulai menulis. Kesabaran dan bimbingan yang intens dari guru diperlukan untuk membantu anak mengatasi tantangan dalam pembelajaran menulis permulaan. Baik, sekian jawaban dari saya. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan pertanyaan dari Gina Zakia? Anya.
Sepertinya tidak ada. Kita kembalikan kepada Gina Zakia. Apakah sudah cukup paham dengan jawaban yang kelompok penyaji berikan? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji, saya cukup paham. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan Mutiara Dwi Fitri yang akan dijawab oleh Anya. Kepada Anya dipersilakan. Terima kasih moderator. Tantangan dalam pembelajaran menulis permulaan dapat dihadapi dengan berbagai strategi yang efektif. Yang pertama, menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa. Pendekatan yang diferensiasi sangat penting dalam menghadapi tingkat kemampuan yang beragam di kelas. Yang kedua, memfasilitasi lingkungan menulis yang mendukung. Sebuah lingkungan belajar yang memfasilitasi dan memotivasi siswa untuk menulis sangat penting. Guru dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk menulis dengan menyediakan sumber daya yang memadai seperti buku-buku referensi, poster tulis, dan ruangan belajar yang nyaman. Contohnya, guru dapat menghias dinding kelas dengan karya tulisan siswa atau poster yang menyampaikan kutipan inspiratif tentang menulis. Yang ketiga, mendorong kreativitas. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan ekspresi. Penting bagi pendidik untuk mendorong siswa untuk mengapresiasi ide-ide mereka secara kreatif dan bebas. Guru dapat memberikan tantangan menulis yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi imajinasi mereka dan mengembangkan gaya menulis mereka sendiri. Contohnya, guru dapat memberikan tugas menulis cerita pendek dengan tema bebas yang memungkinkan siswa untuk mengapresiasi ide-ide dan imajinasi mereka sendiri. Yang keempat, memberikan umpan balik yang kondusif. Guru dapat memberikan umpan balik yang kondusif dan signifikan kepada siswa tentang kualitas tulisan mereka. Umpan balik yang baik dapat membantu siswa untuk memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan dalam menulis mereka. Contohnya, guru dapat memberikan umpan balik yang memuji kejelasan dan detail dalam tulisan siswa, sangat memberikan saran untuk meningkatkan struktur narasi tata bahasa yang digunakan. Hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, kembali lagi ke saya. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih kepada saudari Fania kita yang telah menjawab pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan materi, kami persilahkan. Kepada saudari Fatimah Tia Fitri kami persilahkan untuk menambahkan materi. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Izin menambahkan jawaban, yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan yang mendukung menyenangkan. Seperti ciptakan suasana yang kelas yang aman, positif, dan di mana siswa merasa nyaman untuk mencoba dan membuat kesalahan. Yang kedua, gunakan berbagai metode dan aktivitas yang menarik dan menyenangkan untuk siswa dalam menulis. Selanjutnya, berikan pujian dan dorongan yang positif atas usaha dan kemajuan siswa. Yang kedua, membangun motivasi dan kepercayaan diri siswa, seperti tekankan pentingnya menulis dan manfaatnya bagi kehidupan siswa. Selanjutnya, bantu siswa untuk menemukan topik yang menarik bagi mereka untuk ditulis. Selanjutnya, berikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi tulisan mereka dengan orang lain. Yang ketiga, melibatkan orang tua dan wali murid, seperti berikan informasi kepada orang tua tentang pentingnya pembelajaran menulis permulaan. Selanjutnya, berikan tips dan strategi kepada orang tua untuk membantu anak mereka belajar menulis di rumah. Selanjutnya, libatkan orang tua dalam kegiatan menulis di kelas, seperti menjadi sukarelawan atau membantu dengan proyek menulis. Sekian penambahan jawaban dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Fatimah yang telah menambahkan materi. Kami kembalikan kepada penanya, apakah penanya sudah jelas? Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah menjawab pertanyaan saya dan kepada Fatimah. Saya rasa cukup jelas. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah mengikuti full pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 3 kami
Kami dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam presentasi kali ini banyak sekali kekurangan dan kehambatan. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kan, Kak?